Dewan Pimpinan Cabang, Granat Kota Bandar Lampung, menggelar workshop dan orientasi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, bagi pengurus, di Hotel Horizon, mulai tanggal 15 sampai dengan tanggal 17 Desember tahun 2023. Ketua DPC Granat Kota Bandar Lampung, Ginda Ansori Waika mengatakan, kegiatan ini adalah bentuk sumbangsih dari DPC Granat Kota Bandar Lampung, untuk membantu pemerintah kota, dan aparat penegak hukum dalam hal pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, yang selama ini telah menjadi program secara nasional, menuju Indonesia bebas narkotika. Harus disadari bahwa ancaman penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika sudah sangat luar biasa, mengguritanya di tengah kehidupan masyarakat, termasuk di kota Bandar Lampung ini. Oleh karenanya, DPC Granat Kota Bandar Lampung, menginisiasi kegiatan pelatihan ini, dalam rangka mempersiapkan pasukan yang terampil, dengan amunisi pengetahuan yang mumpuni, tentang cara-cara yang efektif dalam menekan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika di kota Bandar Lampung, ujarnya. Tentunya dengan pasukan yang telah dipersiapkan ini, akan bekerja membackup penuh upaya, dan langkah pemerintah kota Bandar Lampung, dan penegak hukum, khususnya BNN dan kepolisian ke depan, terkait program-program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dengan kata lain, DPC Granat Kota Bandar Lampung sebagai bagian dari pasukan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, harus dapat menjadi prajurit yang tangguh, di bawah kendali Panglima Perangnya, di lingkup wilayah kota Bandar Lampung yang tidak lain, adalah Wali Kota Bandar Lampung. Ketiga, bahwa upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, adalah merupakan tanggung jawab bersama, dari semua komponen bangsa, dan harus melibatkan seluruh unsur lapisan masyarakat. Oleh karenanya pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Presiden telah menerbitkan Instruksi Presiden, Inpres Nomor 2 Tahun 2020, tentang Rencana Aksi Nasional, Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika, dan Prekursor Narkotika tahun 2020-2024. Terkait dengan terbitnya Inpres ini, nampak di beberapa daerah belum diimplementasikan, dan ditindaklanjuti secara maksimal, oleh kepala daerah karena pada saat terbitnya Inpres ini, kondisi masyarakat Indonesia sedang berjuang untuk bebas dari pandemi COVID-19, sehingga kewajiban pemerintah daerah, dalam bidang pencegahan dan pemberantasan khususnya, berupa peningkatan kampanye publik, tentang bahaya penyalahgunaan narkotika prekursor narkotika, pembentukan regulasi terkait P4GN, tes urin PNS, dan masyarakat, serta pembentukan satuan tugas, dan relawan anti narkotika, serta prekursor di satuan kerja, atau organisasi perangkat daerah, hingga di tingkat rukun tetangga belum terlaksana secara maksimal, di 34 provinsi, dan 514 kabupaten dan kota se-Indonesia, sebagaimana amanat dalam Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tersebut. Di Bandar Lampung saat ini, sedang dibahas terkait dengan peraturan daerah atau Perda tentang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, sebagai bagian dari tindak lanjut amanat dari Inpres Nomor 2 Tahun 2020, sehingga dengan terbitnya regulasi berupa Perda Kota Bandar Lampung, di bidang P4GN ini, diharapkan akan dapat mengokohkan semangat dalam pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, di tingkatan OPD, Satker hingga tingkat RT, di Kota Bandar Lampung. Keempat, dalam rangka memaksimalkan kinerja pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, di Kota Bandar Lampung, tentunya penting untuk memaksimalkan upaya-upaya preventif, dan preemptif dalam pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, termasuk membangun infrastruktur dan menyiapkan SDM, untuk terwujudnya Badan Narkotika Nasional BNN Kota Bandar Lampung, yang selama ini pernah diusulkan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung ke pemerintah pusat. Kelima, dalam rangka menyelamatkan anak bangsa, sebagai korban atas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dengan kategori sebagai pengguna, pemakai, pecandu, maka DPC Granat Kota Bandar Lampung, siap membantu masyarakat dalam hal proses rehabilitasi,
baik rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal ini sebagai amanah dari ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 35 Tahun 2009, tentang narkotika, yakni terkait ketentuan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial. Terakhir, bahwa diharapkan dengan kegiatan ini, dapat memberikan sumbangsi nyata, dan memberikan pengaruh positif, terkait kondisi supply and demand atas permintaan barang haram tersebut, di tengah masyarakat, sehingga bangsa ini khususnya di Provinsi Lampung, dan terkhusus di Kota Bandar Lampung dapat benar-benar clear and clean, dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, sehingga generasi bersinar dapat terwujud. Dan orientasi pencegahan peredaran penyalahgunaan peredaran gelap narkoba P4GN bagi pengurus DPC Granat Kota Bandar Lampung. Agar terampil yang bisa memberikan penyuluhan kepada masyarakat di berbagai lapisan, dan kita menyiapkan tenaga-tenaga itu untuk kemudian siap dan mengabdikan dirinya di tengah masyarakat, sehingga bisa kemudian mengatur ritme supply and demand peredaran gelap narkoba itu di tengah masyarakat. Oke, upaya apa? Kita akan terus melakukan upaya penyuluhan di berbagai tingkat lapisan, termasuk perguruan tinggi dan siswa gitu ya, dan masyarakat. Terus kemudian yang kedua, kita mendorong adanya regulasi P4GN di Kota Bandar Lampung, yang dalam hal ini sekarang sedang dibahas oleh DPRD Kota bersama pemerintah kota gitu ya, bersama wali kota, tentang perda tentang P4GN. Dan setelah itu mungkin nanti kita akan dorong pemerintah untuk melaksanakan kegiatan yang kemudian merupakan implementasi dari Inpres nomor 2 tahun 2020 tentang percepatan P4GN ya. Karena apa? Karena yang menjadi penanggung jawab terkait dengan di wilayah tertentu itu adalah kepala daerah, dan kepala daerah diberikan oleh pemerintah wewenang untuk melakukan misalkan membentuk satker, OPD, terus sampai hingga RT tentang satuan tenaga yang anti narkoba dan lain sebagainya. Oke, target utamanya nanti Pak untuk pencegahan ini kira-kira berapa persen untuk di wilayah Kota Bandar Lampung? Ya, kita daerah gimana kan, kepala daerah ini kurang. Ya, kepala daerah sampai kepala dinas ya. Iya, OPD termasuk OPD. Bang, satu lagi Bang, untuk pesannya untuk target dari peserta pengurus workshop dan orientasi ini apa Bang pesannya? Ya, harapan untuk kota ya, dan kabupaten, kemudian metro kemarin sudah, dan provinsi juga sudah. Ini kota, dan pesertanya itu pengurus yang memang dipilih ya, yang aktif, yang benar-benar nanti menjadi ujung tombak kita dalam hal proses preventifnya ya, sosialisasi masifnya kegiatan ini. Untuk kabupaten ini sudah semua cuma menyuluh ya, tapi kemudian pendamping rehabilitasi gitu, Granat. Kegiatan ini 3 hari ke depan, Bang? 3 hari sampai hari Minggu. Oh, 3 hari. Oke. Merlia, reporter Marah Tulis News TV, melaporkan dari Bandar Lampung.